Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Nurul Khairani Abdu SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andi Dinda Febrianti dengan NIM 21040010003 dari EKI 1B. Di sini saya sebagai pembicara sekaligus pemateri yang akan memaparkan materi saya yang berjudul Sikap Positif Berbahasa Indonesia. Ada 5 poin utama yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Untuk itu saya harap teman-teman semua menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Untuk itu teman-teman semua, mari kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang definisi sikap bahasa. Sikap bahasa atau sikap kebahasaan merupakan hal penting dalam kaitannya dengan suatu bahasa karena sikap bahasa dapat melangsungkan hidup suatu bahasa. Pada dasarnya, bahasa tidaklah bersifat statis, tetapi bersifat dinamis. Kedinamisan bahasa disebabkan oleh kedinamisan masyarakat pemakai bahasa itu sendiri. Masyarakat bersifat dinamis dalam arti selalu mengalami perubahan. Perubahan itu tampak dari sikap dan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Bahasa sebagai tingkah laku verbal merupakan salah satu aspek dari keseluruhan tingkah laku manusia yang sedang berkomunikasi. Artinya adalah bahwa bahasa itu merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan salah satu alat komunikasi antar satu individu dengan individu yang lain. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa bahasa itu bersifat dinamis, tidak bersifat statis yang dimana dia diam, tidak bergerak, tidak mengalami perubahan. Sementara itu dinamis artinya adalah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satu contoh bahasa itu mengalami perubahan kita bisa melihat ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah ejaan Van Ophuijsen, kemudian diubah menjadi ejaan Republik atau ejaan Suwandi, kemudian dirubah lagi menjadi ejaan yang disempurnakan sampai pada ejaan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan hal ini pun juga dilatar belakangi oleh kepentingan masing-masing masyarakat sesuai dengan penggunaan bahasa yang bisa kita lihat dari sikap-sikap atau hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang definisi sikap positif berbahasa Indonesia. Nah, sikap positif berbahasa Indonesia ini ialah sikap yang bisa diwujudkan dengan 3 hal. Yang pertama adalah kesetiaan berbahasa. Artinya adalah ini merupakan suatu upaya yang mendorong kita semua agar tetap berpegang teguh, memelihara dan menggunakan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan apabila perlu, adanya pencegahan pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Poin yang kedua yaitu kebanggaan berbahasa. Artinya suatu upaya mendorong kita semua agar lebih mengutamakan bahasa kita dan menggunakan sebagai lambang identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian masuk ke poin yang ketiga yaitu kesadaran akan adanya kaidah kebahasaan. Artinya suatu upaya mendorong kita agar menggunakan bahasa Indonesia itu sesuai dengan kaidah kebahasaan atau tata aturan yang berlaku dalam berbahasa Indonesia dengan baik, benar, dan juga santun. Jadi teman-teman, dengan kita mempraktekkan 3 poin penting ini, kita bisa membangun jiwa sikap positif kita terhadap bahasa kita sendiri. Itulah penjelasan tentang sikap positif berbahasa Indonesia. Mari kita lanjut ke materi yang berikutnya. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu tentang kiat-kiat menumbuhkan sikap positif berbahasa. Di sini ada 5 poin penting yang saya ambil yang kiranya teman-teman harus perhatikan untuk membangun sikap positif kita dan menumbuhkan sikap positif kita terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nah, poin yang pertama adalah menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Bahasa baku sebagai simbol masyarakat akademis dapat dijadikan sarana pembinaan bahasa yang dilakukan oleh para pendidik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, dan ini bukan lagi hal yang asing bagi kita semua, apalagi kita sebagai mahasiswa, bahwa bahasa baku atau bahasa formal itu paling banyak kita jumpai di tempat-tempat resmi, seperti di seminar atau bahkan di saat kita melakukan proses perkuliahan.
kita banyak menggunakan bahasa baku dan itu salah satu simbol atau cara untuk menumbuhkan sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia. Dengan mempelajari dan dengan mengetahui bahasa baku atau bahasa formal, kita bisa mengasah kosakata bahasa kita. Kemudian poin yang kedua yaitu perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya pada situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, di pasar, atau tempat arisan, itu hendaknya kita menggunakan bahasa yang santai dan tidak terlalu terikat pada kaidah kebahasaan. Kemudian, beda lagi jika kita berada di situasi resmi seperti seminar, hendaknya kita menggunakan kaidah kebahasaan yang juga formal dan baku. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa yang berlaku. Poin selanjutnya adalah diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Dengan adanya undang-undang, pengguna bahasa diharapkan masyarakat Indonesia mampu menaati kaidahnya agar tidak mencintai bahasa gaul di negeri sendiri. Kemudian poin yang keempat, peran variasi bahasa dan penggunanya. Artinya, variasi bahasa terjadi akibat adanya keberagaman penuturan dalam wilayah yang sangat luas. Dan kita sebagai makhluk individu harus pandai dalam menyesuaikan variasi bahasa sesuai dengan tempatnya. Kemudian poin yang terakhir adalah menjunjung bahasa Indonesia di negeri sendiri. Karena banyak sekali dari kita yang justru lebih mencintai bahasa luar dibandingkan bahasa kita sendiri. Untuk itu teman-teman, saya harapkan dengan adanya penjelasan ini bisa menumbuhkan sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia dan kita lebih mencintai bahasa kita. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya terkait kiat-kiat kita untuk menumbuhkan rasa sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia. Nah, mari kita masuk ke materi yang berikutnya. Nah, di materi keempat ini saya akan membahas tentang sikap negatif pengguna bahasa. Di setiap hal yang kita lakukan, pasti ada plus minusnya, ada positif dan negatifnya. Dan di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kebanyakan orang lebih bangga menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia, walaupun mereka belum tentu menguasai bahasa Indonesia. Artinya di sini jika kita melihat ke lingkungan masyarakat kita, bahkan lingkungan pergaulan kita, banyak dari teman-teman kita yang lebih sering mencampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu dianggap lebih keren, lebih gengsi, dan mereka beranggapan bahwa wawasan mereka lebih luas dari orang-orang yang justru lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Di poin yang kedua, ini tentang kebanyakan orang merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing. Hal ini kebanyakan dilatar belakangi oleh rasa gengsi. Tetapi bukan hanya itu, hal tersebut juga bisa dilatar belakangi oleh faktor pekerjaan kita. Nah, kemudian di poin yang ketiga, bahasa Indonesia itu dianggap remeh karena kebanyakan orang merasa telah menguasai bahasa Indonesia. Tapi jika kita lihat kembali ke masyarakat kita, justru banyak masyarakat kita yang justru belum mengetahui secara benar dan baik tentang penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Namun justru banyak dari masyarakat kita yang istilahnya masih belepotan dalam berbicara bahasa Indonesia. Karena biasa yang saya perhatikan, ada beberapa orang yang belum bisa menggunakan bahasa formal seperti saat seminar atau pada saat melakukan proses perkuliahan. Dan ini bisa menjadi catatan untuk kita semua sebagai bahan untuk mengevaluasi diri kita terhadap bahasa yang kita gunakan sebagai komunikasi antara satu sama lain. Dan di poin yang terakhir, yaitu kebanyakan orang yang telah menguasai bahasa asing merasa diri mereka lebih pandai dibandingkan dengan mereka yang tidak menguasai bahasa asing. Hal ini sama seperti yang saya jelaskan di poin yang pertama, yaitu di mana hal tersebut dilatar belakangi oleh rasa gengsi. Dan ketika seseorang merasa dirinya pandai dan menguasai, itu akan melahirkan kecenderungan dirinya merasa hebat akan hal tersebut dibandingkan orang lain yang tidak. Dan itulah penjelasan dari saya tentang sikap negatif pengguna bahasa. Semoga dari 4 poin ini bisa menjadi bahan evaluasi kita semua agar kita bisa meningkatkan penggunaan bahasa yang baik di situs formal maupun non-formal. Untuk itu, mari kita melanjutkan materi kita.
mengenai respon masyarakat tentang sikap positif berbahasa Indonesia. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung dari materi kita, yaitu respon masyarakat tentang sikap positif berbahasa Indonesia. Dari hasil wawancara online yang saya lakukan melalui Google Form mengenai respon positif masyarakat tentang penggunaan bahasa Indonesia, dari 23 responden, mereka berpendapat bahwa sikap positif berbahasa Indonesia menurut mereka adalah sikap yang baik dan tutur kata yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan. Sementara itu, 12 dari 23 responden berpendapat, mengapa kita harus memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa dari ragam etnis yang berbeda, membangun interaksi yang baik, dan seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia cenderung akan menerima bahasanya dengan segala kelebihan dan kekurangan, secara terbuka tanpa merasa kurang percaya diri jika dibandingkan dengan bahasa lain. Namun sebaliknya, justru dia akan merasa bangga karena memiliki bahasa sendiri. Kemudian, 15 dari 23 responden berpendapat bahwa faktor yang paling mempengaruhi bahasa seseorang adalah faktor lingkungan, relasi atau pergaulan, dan juga budaya. Kemudian, 5 dari 23 responden memberikan tanggapan tidak setuju dengan pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing karena dinilai kurang menghargai bahasa Indonesia itu sendiri. Sementara itu, 18 dari 5 orang yang tidak setuju dengan pencampuran bahasa asing, mereka memberikan tanggapan setuju akan hal tersebut, yaitu pencampuran bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Mereka menilai bahwa hal tersebut dapat ditoleransi. Sebagian menjawab bahwa pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing bukan lagi hal yang tabu, apalagi di era saat ini. Para responden yang setuju dengan pencampuran bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia berpendapat bahwa dengan adanya pencampuran bahasa dinilai lebih keren, tidak kaku, dan juga memiliki wawasan yang luas. Teman-teman, dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa sikap positif berbahasa Indonesia adalah sikap berbahasa yang disesuaikan dengan kaidah kebahasaan. Sementara itu, memiliki sikap positif berbahasa dapat membangun interaksi yang baik ketika kita bersosialisasi di masyarakat. Pencampuran bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia ini adalah hal yang wajar, namun hal tersebut harus disesuaikan dengan siapa lawan bicara kita. Baiklah teman-temanku, itulah tadi materi yang saya bawakan tentang sikap positif berbahasa Indonesia. Semoga dari 5 poin utama yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan kita terhadap sikap positif berbahasa Indonesia. Untuk itu saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua jika terdapat kata yang kurang berkenan di hati dan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ibu dosen Nurul Khairani Abdul, saya ucapkan terima kasih Ibu sudah menyaksikan video ini, dan juga teman-teman semua terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Saya Andi Dinda Febrianti undur diri, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.